Oke Pak Haji, ketemu lagi nih. Pak Haji, maaf nih saya mau nanya-nanya profil Pak Haji sama Bu Haji Dewi nih dulu. Saat mudanya kenal di mana, terus bisa datang ke Jakarta, sekolah di mana, hingga punya rumah di Jakarta, mempunyai anak-anak yang udah sukses semua, dan anak-anak menikah. Itu gimana Pak Haji dulunya? Seperti apa? Wah, kalau pertanyaan kamu itu sangat panjang jawabannya. Itu memakan waktu yang tidak sedikit ya. Tapi oke, saya jawab, tapi saya ringkas saja ya. Saya sama istri saya, sama bunda, itu saya satu sekolah sejak SD. Sejak SD saya satu sekolah. Kemudian sorenya saya sekolah tarbiyah sama-sama dengan dia. Ya. Pagi SD, sore tarbiyah, malam mengaji, membaca Al-Quran di surau, Langgar ya. Nah, dia ini adalah anak mama. Kalau di sini anak paman, ya, anak paman saya. Jadi kami sudah berkenalan semenjak kecil. Nah, berlanjut dengan sekolah, berlanjut dengan sekolah. Setelah sama-sama tamat sekolah, saya menikah. Kemudian saya ini adalah anak seorang pedagang tembakau di kampung. Bapak saya orangnya dagang tembakau. Alhamdulillah, ya lumayan dagangnya sampai ke daerah Riau, sampai ke hampir ke Pematang Siantar, ke Padang apa itu ke Pulau Samosir, hampir sampai ke situ, daerah situ. Sehingga saya mengikuti juga dagang daripada bapak saya, dagang tembakau. Tapi itu tepatnya di Sumatera Barat ya Pak Haji? Tepatnya di Sumatera Barat. Nama kampungnya? Kampung saya Sumatera Barat, Kabupaten 50 Kota. Kabupaten 50. Nah, daerah kecilnya itu namanya Sungai Naniang. Sungai Naniang itu daerah kecil, daerah pelosok. Kalau diperkirakan dari kota Padang, itu jaraknya mungkin sekitar 160 atau 170 kilo. Ada ya? Adalah kira-kira ya, tapi saya itu kan perkiraan saya ya. Ya atau lebih kurang lah ya, atau katakanlah 150 kilo lah dari kota Padang. Itu daerah pelosok. Saya juga nggak pernah ngukur-ngukur banget sih yang hitung-hitung. Itulah. Pak Haji boleh diceritakan dulu tempat sekolah Pak Haji dari zaman SD, SMP, SMA, terus hingga ke Jakarta itu seperti apa Pak Haji, boleh ceritakan? Ya makanya kalau saya ceritakan kan panjang lebar ya. Saya sekolah di kampung saya dulu SD, SMP, kemudian lanjut. Kemudian setelah tamat sekolah saya dagang tembakau dengan orang tua saya. Nah, mungkin saya dagang tembakau beberapa ya lama juga lah ya, setahun 2 tahun lah ya dagang tembakau dengan bapak saya ikut. Kemudian saya nikah dengan istri saya. Ya, alhamdulillah berjalan dengan dagang tembakau. Kemudian dagang tembakau pernah juga saya dagang lain, karena dagang tembakau ini ada masa pasang surutnya juga. Jadi pas dagang tembakau surut, saya coba dagang baju, celana di kampung. Kemudian ada lagi masa surutnya, saya kan termasuk orang yang kemauan saya mungkin agak tinggi ya, sehingga saya pergi ke daerah Riau. Pernah juga saya di daerah Riau bikin beli tanah di situ, bikin perusahaan batu bata, pernah juga saya di situ. Kemudian karena tidak bagus, saya orang lain bekerja, saya tinggal membiayai, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Maka dari situlah saya jual aset saya di situ, saya datang ke Jakarta, dan saya sampai di Jakarta lebih kurang setahun 2 tahun saya mempelajari dagang tekstil ini. Kemudian 2 tahun saya sudah tahun ketiga saya sudah punya kios, Nah, disitulah saya mulai berkembang, alhamdulillah sampai seperti sekarang. Nah, kalau kita perincikan, itu memakan waktu yang tidak sedikit. Ya, sampai sekarang saya sudah 32 tahun di Jakarta. 32 tahun. Jadi saya nikah dengan istri saya sudah 34 tahun. Tepatnya rumah pertama itu di mana? Daerah mana Pak Haji kalau di Jakarta? Kalau rumah saya yang pertama sekali di Duku Pinggir namanya di Jakarta. Saya kontrak di situ. Rumah waktu itu mungkin tepatnya di lokasi Tamrin City sekarang. Ya, kontrak, kemudian tinggal di situ setahun. Kemudian 2 tahun saya tinggal di situ. Kemudian tahun ketiga saya pindah ke Kota Bambu. Alhamdulillah di waktu Kota Bambu saya sudah mulai beli rumah.
Tetapi kemudian saya bangun, akhirnya saya pindah ke Petamburan, tapi masih kontrak tahun keempat karena saya dalam rangka membangun rumah. Nah, selesai saya bangun, nah pindahlah saya ke rumah saya. Jadi saya termasuk mungkin cepat juga lah ya saya membeli rumah di Jakarta. Mungkin tahun kelima atau tahun keenam lah saya lupa ingat lah ya. Saya sudah beli rumah saya. Muncullah Frans, Ya. muncullah Fadli, Ya. Pak Haji, muncullah kakak bapaknya Gala, muncullah Fuji Ya, tahun Oh. ke-6 saya beli rumah. 6 tahun saya di Jakarta, atau lebih kurang ya saya sudah beli rumah saya di Jakarta. Disitulah lahirnya anak ya. Jadi anak saya lahir. Kalau si Pran lahir ya tahun 96 ya, 96 si Pran lahir. Nah, saya kesini 92, berarti setahun Pran atau setahun atau 2 tahun umur Pran saya sudah beli rumah. Berarti sempat udah di duku atas yang CBD itu ya Pak Haji ya? Hah? Ya sekarang yang lagi SCBD yang lagi tenar sempat di sana berarti duku atas. Duku Yang- pinggir nama saya tempat tinggal saya dulu. Cuman nggak tahu saya lokasinya, mungkin sudah tempat pembangunan Taman Sik sekarang. Itu Pak cita-cita Pak Haji yang pengen belum di yang pengen lagi yang mau dihajati nama Pak Haji ini. Ya kalau cita-cita saya sih ya tentu masih banyak. Ya. Masih banyak, istilahnya begini. Saya ingin anak saya sukses, berhasil. Artinya dia menjadi anak-anak yang baik-baik ya, anak-anak yang bermanfaat ya, bermanfaat bagi orang banyak. Terus sekarang mau tidak mau saya tambah lagi lah cita-cita dan saya ingin sekarang mendidik dan membesarkan cucu Galas agar dia tumbuh dan berkembang sesuai juga dengan apa yang menjadi harapan diri saya, harapan kita dan juga harapan orang banyak, karena perkembangan daripada cucu saya ini sudah diikuti oleh orang banyak, oleh para netizen, sehingga saya tidak ingin mengecewakan para netizen, sehingga bagaimana yang terbaik buat cucu saya ini itu menjadi prioritas juga bagi saya sekarang. Ya salah satu contoh, biasanya istri saya dagang di Tanah Abang, dagang baju biasanya. Sekarang demi perkembangan, demi pertumbuhan cucu saya Gala, ya dia sekarang di rumah ngurus cucu. Berarti sangat mencintai Galah banget keluarga Pak Haji ini. Oh sangat. Kenapa saya katakan sangat saya mencintai? Yang pertama sekali, kehilangan daripada orang tuanya atau bapaknya ataupun mamanya itu sangat pedih di kami. Sangat pedih dan sangat membuat kami trauma. Kenapa? Karena di saat-saat yang kami sayangi. Kalau seorang bapaknya udah pastilah sejak lahir kami sayangi. Nah, mamanya itu baru mendekat di kami 1,5 tahun atau hampir 2 tahun ya. Kasih sayang baru dicurahkan ya, ternyata hilang. Itu membuat kami sangat terpukul ya, sangat terpukul kami, dan sangat pedih bagi kami. Nah, insya Allah semua yang hal-hal itu tuh akan kami lepaskan kasih sayang kami itu terhadap anaknya, agar dia senang dan tenang juga di sana jika dia mendengar dan melihat kami dalam menjaga dan memelihara anak. Oke, Pak Haji, terima kasih banyak. Itulah klarifikasi tentang profil Pak Haji. Sampai sukses di Jakarta. Mudah-mudahan anak-anak juga menurutin jejak Pak Haji. Amin. Oke, makasih Pak Haji. Mudah-mudahan dia